seni PTP 5 yang saya direktur keseniannya. Dan itu Bung Taufik tahu, Al-Azhar tahu, dan banyak waktu itu PTP 5 membantu kegiatan-kegiatan kesenian. Lomba pantun antar kebun seriau di Dang Merdu pada waktu itu, ketika almarhum Idrus Dinkin masih hidup, juri. Jadi saya keluar dari komunitas seniman karena saya ingin masuk ke dunia perkebunan yang sama sekali gersang dengan berkesenian. Dan saya juga sudah melakukan musafir antar sekolah itu pada tahun 80-an. Tetapi saya tidak menafik yang dibilang oleh Kang Prawi saya hilang dari permukaan, memang hilang. Tetapi saya berkesenian di kebun yang bisa membangkitkan rumah-rumah seni yang begitu banyak di Riau. Ini tidak terekam oleh kawan-kawan, hanya sebagian yang mengetahui. No problem, kata orang air molek. Pergi. Soal kreativitas, saya bukan orang duduk di pendidikan formal Fakultas Sastra. Saya dari kantor masuk IAIN, hobi berteater, berdeklamator, akhirnya menulis puisi. Jadi Pak Jeffrey paham, Pak Bambang, modal saya pada waktu itu hanya berteater, dan bersama Idrus Tintin berteater orang pertama pada itu, baru masuk ke Ibrahim Satah. Dan maaf, ini SMU 8. Iya, SMU 8. SMU 8 juga saya ikut membina dengan almarhum Ibrahim Satah. Lihat sejarah tentang SMU 8 pada waktu itu. SMU 6 pada waktu itu. Saya ikut dengan Ibrahim Satah membina teater di SMU 6. Dan di situ terbentuk namanya sanggar apa nih? Payung Sekaki. Itu Dedengkot Payung Sekaki. Ada alumni yang Dedengkot teaternya. Nah, jadi pada malam hari ini untuk membagi pengalaman, kata Pak Lunas M. Ajabar, rumah puisi tak berdinding. Siapapun sila masuk. Wassalam. Terima kasih Pak Aris Alida. Dan malam ini beliau berbagi sangat singkat, padat. Biasanya panjang karena memang beliau ini banyak sekali pengalaman yang hendak diceritakan dan dibagi dengan kita bersama-sama. Berikutnya barangkali ada hal yang perlu dipertanyakan adik-adik kami siswa SMA Negeri 8 atau ibu guru terkait dengan kreativitas di bidang puisi. Boleh kami persilakan. Atau Ibu Amelia Yati bisa berbagi bagaimana pembinaan kreativitas kesenian di SMU 8, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak-anak di SMA 8, walaupun mereka desain di mata pelajaran sains, mereka oke semua, kimia, fisika, matematik. Mereka sering ikut dapat juara umum, juara apa tingkat nasional sekalipun, tetapi eskulnya dengan puisi, musikalisasi puisi, apapun, debat, pokoknya di bidang tulis menulis, cerpen, tidak kalah dengan bidang sains. Mereka seimbang. Hobi banyak mereka, walaupun anak-anak kami itu banyak yang ke IPA, tetapi saya sering memberi semangat kepada anak-anak. Anak pintar bukan hanya pada IPA saja. Di sastra, di situ melihat kalian jadi pintar. Di sana seni. Seni membuat kita pintar. Menulis membuat kamu pintar. Di situ anak-anak jadi terpacu. Padahal waktu kami untuk latihan, untuk apa Bu? Untuk bimbing sangat sedikit sekali waktu kami. Tapi anak mau.
anak mau, akhirnya kami pembimbing harus bisa, harus mau. Waktu kami yang sedikit itu kami beri pada anak yang terselit misalnya hari Sabtu atau Minggu, anak-anak mau, anak suka. Taktik apapun, insya Allah kami tetap juara 1. Jadi jarang kami juara 2 gitu. Kalau juara 1 itu udah biasa. Tapi alhamdulillah anak kami di bidang materi sains mereka oke, di bidang sastra mereka oke. Saya sangat bangga dengan anak-anak saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amelia Hayati. Dan itu terbukti misalnya baru-baru ini grup anak-anak tadi mendapat juara 1 dalam lomba kolaborasi puisi, Bu, ya, yang menunjukkan bahwa mereka ya terus berproses dan berproses. Baik, masih ada, saya kasih satu kesempatan lagi, barangkali ada hal yang ingin dipertanyakan atau ada hal yang ingin diperbincangkan terkait dengan menguji daya tahan kreativitas penyair ini. Sebelum itu saya mau mancing ya. Oh iya, silakan. Macam Bang Aris menghilang dalam artian tanda petik itu menghilang tanpa tak terpantau gitu, tak pantau. Dan dia membangun komunitas-komunitas seni yang ada di tempat dia kerja, TP5. Dan saya ini bukan mentang-mentang ikut kongres kemarin. Kongres itu sekarang ini sudah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah memberi bagaimana ruang-ruang yang tak tersentuh seni itu harus diberdayakan terus. Ruang-ruang publik itu yang di mana teman-teman macam Bang Aris, teman-teman presiden itu harus terus digalakkan. Sebab kesenian itu bermain pada rasa. Dia mau menambahkan kepintaran yang luar biasa gitu, kesenian itu. Dan itu sebabnya kesenian itu kadang-kadang ada anak yang tak bisa dibaca, tak tahu dia mau ikut baca puisi ataupun musik atau tari pun gitu ya. Tak tahu dia kesadaran sendiri. Anak nakal ketika masuk dalam kesenian, dia menjadi anak yang baik, yang luar biasa. Dia bisa, kecerdasannya bisa tersalurkan gitu. Bahwa kesenian memang menyalurkan hal-hal seperti itu. Bahkan mengapa kalau kita nak membaratkan diri sedikit ya, hadiah Nobel itu kan diberikan oleh Albert Nobel gitu ya, yang meletakkan bukan orang ahli matematika yang dapat hadiah Nobel, tapi yang dapat hadiah Nobel itu adalah orang sastra, Nobel sastra gitu ya. Ini kan Nobel itu kan orang-orang yang menemukan atau gitu, tapi dia berpikir mengapa harus orang sastra yang diberikan. Dan pada hari ini juga kurikulum itu juga akan diubah dalam kongres itu. Kita minta bahwa ada kurikulum yang berbasis kesenian yang kuat gitu. Lokalitas kita yang kita harus munculkan, lokalitas itu kemenjemukan Indonesia menjadi kekuatan kita pada hari ini. Jadi memang kita tidak bisa memaksa, tapi sekolah menjadi suatu hal yang menjadi suatu komunitas yang lain pula, komunitas formal yang bisa menciptakan penulis. Begitu juga saya di perguruan tinggi, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lampung, kadang dipaksa anak-anak tak jadi. Tapi ketika kita beri kesadaran, ini coba baca, mereka jadi. Itu bisa satu pancingan. Jadi nanggapi sedikit dari yang Ibu SMA 8 ya. Memang kita akui bahwa dalam dunia sekolah, bukan saya guru juga, jadi sangat paham. Anak kita memang kalau untuk diarahkan kepada sastra itu mungkin dalam hitungan-hitungan tertentu lah yang betul-betul dari hatinya minat. Tapi ketika ada sekolah mengkondisikan hal-hal seperti itu, saya yakin akan banyak mutiara-mutiara muncul sebetulnya di dalamnya. Jadi sekolah perlu sangat mengakomodir itu, bisa seperti ada komunitas ataupun secara tidak sadar, misalnya ketika dalam pembelajaran sastra itu karya-karya terbaiknya diterbitkan dalam sebuah publikasi, itu suatu kebanggaan tersendiri, bahkan surprise bagi mereka ketika itu dilakukan. Dan juga perlu diberi pemahaman bersama bahwa anak-anak kita juga perlu di otaknya itu perlu dinutrisi lah, ketika mereka belajar sains itu kan otak-otak kiri yang diasah mereka. Juga perlu ada sisi pengisian ketika penyeimbangan dengan otak kanan dengan sastra dan sebagainya. Sebagai guru tentunya harus sangat kreatif dalam artian karya-karya puisi dalam tugas, apakah cerpen atau puisi ataupun novel yang diberikan oleh guru, saya pikir jangan jadi bahan sebuah tugas semata-mata. Tentunya ada di antara karya itu karya-karya yang bisa diangkat
seperti lagi kata Bang Farid, sebetulnya anak-anak tuh punya karya tapi malu untuk mempublikasikan. Tentunya ada sedikit ketika kita diam-diam mungkin mempublikasikannya, ternyata karya saya dimuat, pasti ketika dimuat pertama itulah yang nanti akan memunculkan karya-karya berikutnya karena mereka sudah percaya diri. Jadi saya yakin seperti Bang Kaprawi di sini dulunya juga berangkat dari proses nol ketika menjadi tangga sekian dan sebagainya. Hanya itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, bahwa proses awal itulah yang yang pertama kali untuk masuk. Gitu. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ini, bila benar nanti ada diskusi lagi. Iya, silakan. Ini tambahkan juga bahwa ini di sini ada guru guru-guru juga kami di perguruan tinggi gitu. Seharusnya juga anak-anak yang misalnya puisi-puisinya dimuat misalnya di Riau Pos gitu, diberi penghargaan kepada mereka. Bahkan ada dosen dulu Pak UU itu, kalau misalnya karya kita muat di media massa, kita kasih pada dia nilai A gitu. Jadi mau apa lagi kalau mereka sudah berkarya gitu. Itu maksudnya. Artinya itu merangsang mereka untuk menulis. Tarifnya seperti apa, penghargaan untuk seperti apa. Saya juga baca-baca juga karya-karya anak-anak Pak Bambangnya ketika ikut lomba di sana kan. Saya baca lihat mereka punya hal yang menarik. Ada sesuatu sisi yang menarik yang mereka angkat dari dunia remaja mereka mau menulis cerpen, puisi menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cerna. Dan itu jalan, kalimat-kalimat jalan, terbentuk cerpen dan puisi gitu. Harus kita reward dari penghargaan juga. Oke, luar biasa sekali Pak Bambang dan Pak Kaprawi. Masih semangat, kita kasih applause dulu untuk kedua pembicara kita ini. Akan masih banyak kita bicarakan Pak Bambang dan Pak Kaprawi. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, cici tuan-tuan dan puan-puan serta pemirsa di rumah, kita akan saksikan terlebih dahulu pembacaan puisi oleh salah seorang siswa SMU Negeri 8 yang bernama Fatinah Khairunisa. Kepada anak kami persilakan.